dulu gue nikah muda. Di umur gue 13 tahun dan gue masih satu SMP cuy. Tanpa aba-aba dia bilang mau main ke rumah gue sebentar cenah. Pas kondisi rumah lagi sepi, gue langsung praktekin pakai itu alat. Bener-bener capek banget deh gue ngadepin dia. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Penonton! Kenalin, gue Amel. Gue mau ceritain kisah gue yang jadi janda di umur yang bahkan belum cukup buat bikin KTP. Yap, gue nikah dini guys. Masuk ke ceritanya nih ya. Jadi, dulu gue nikah muda. Di umur gue 13 tahun dan gue masih satu SMP cuy. Bukan muda lagi sih ini. Ibarat pohon nih, gue masih tahap numbuhin daun. Umur dimana harusnya belajar matematika, ini gue belajar jadi istri orang. Ya namanya hidup, kadang gue mikir itu cinta pertama. Ternyata jadi luka pertama gue. Gue ini 2 bersaudara. Kakak gue namanya Nadia dan gue anak terakhir. Gue ini bukan tipe cewek yang gampang jatuh cinta, guys. Bisa dibilang gue ini cuek lawan jenis. Seketika ada cowok turun dari langit pakai Metro Mini. Sebut aja dia Ardi. Umurnya 17 tahun. Perawakan dia ganteng, tinggi, dan wangi gitu. Dia ngedeketin gue tuh. Dan berhubung dia good looking, jadilah gue iseng respon dia. Maklum masih puber, guys. Dia baik banget, sering jajanin gue, ngajak gue jalan, semua yang gue pengen pasti dia beliin. Kalau gue minta helikopter, pasti dibeliin dah, dalam bentuk mini tapi hehe. Gue digituin, apa kagak kelepek-kelepek gue. Udah ganteng, gak pelit lagi. Walaupun dia bukan orang kaya, tapi royal banget ke gue. FYI, ortunya udah pisah dari dia masih kecil. Jadi dia hidup bareng bokapnya di sini. Singkat cerita, dia sering main ke rumah. Dia ketemu sama keluarga gue dan lama-lama makin kenal. Dan deket juga sama keluarga gue. Gak kerasa, kita pacaran jalan setahun. Suatu ketika, gue sendirian tuh di rumah. Nyokap bokap gue lagi jenguk temennya yang lagi sakit di RS. Nah, bokin gue nelpon tuh, nanyain kayak biasa. Udah makan belum? Di rumah ada siapa aja? Ya gue bilang, aku udah makan, di rumah sendirian aja. Tanpa aba-aba, dia bilang mau main ke rumah gue sebentar cenah. Jarak rumah gue sama rumah dia tuh 15 menit. Lah ini dia sampai gak sampai 5 menit cuy. Pas dia udah sampai di depan rumah gue, dia ngetok pintu tuh. Ya gue buka pintu dong. Dia langsung nyelonong masuk. Ya kayak orang pacaran pada umumnya aja. Kita ngobrol sambil bercanda mesra gitu. Entah kenapa dia bilang, "Kamu sayang aku gak? Aku takut kehilangan kamu. Kamu bakal nikah sama aku kan?" Belum sempat mikir dan jawab pertanyaan dia, dia langsung nyosor. Dia juga nutup mulut gue pakai tangan dia. Gue tuh udah kecintaan dan gue juga bingung harus gimana. Dan terjadilah hal-hal sesuai dugaan kalian. Di situ gue cuma bisa nangis sejadi-jadinya. Setelah kita melakukan hal menjijikan itu, dia langsung minta maaf sama gue dan dia bilang kalau dia hilaf. Gue yang masih nangis mengabaikan apa yang dia omongin dan dia langsung pulang. Setelah itu 2 bulan berlalu, gue ngerasa kok gue gak head ya. Di situ gue belum berani buat bilang ke ibu atau ke kakak gue. Dengan penasaran, gue searching deh tuh. Dan gue dianjurin beli test pack dong sama Google. Di situ gue langsung meluncur ke apotek sendiri. Pas ditanya apotekernya, buat mama ya dek? Cie mau punya adek baru. Gue dengan gelagapan jawab, hehe ya kak disuruh mama. Dan gue langsung hibrid. Pas kondisi rumah lagi sepi, gue langsung praktekin pakai itu alat. Pas nunggu beberapa saat, garis merahnya samar ada 2, yang artinya gue hamil. Di situ kaki gue lemes banget. Gue kaget campur sedih dan gak tahu harus gimana. Gue mau bilang ke ibu sama bapak, tapi gue takut banget. Jadi gue memutuskan buat bilang ke kakak gue soal apa yang terjadi. Di situ kakak gue kelihatan kecewa berat. Dia interogasi gue lah, nanya siapa pelakunya. Kakak gue ngamuk dan langsung samperin rumahnya si Ardi. Akhirnya kita berdua ke rumah Ardi. Pas sampai rumahnya, kakak gue ngetok-ngetok pintu dan teriak, "Woi Ardi, keluar lu!" Di situ speed ngomong kakak gue ngalahin Eminem lagi nge-rap dah.
Gue ngelihatnya cuma bisa diem sambil nunduk di pojokan. Dengan perdebatan panjang, kakak gue minta pertanggungjawaban dia untuk nikahin gue. Akhirnya Ardi mau nikahin gue secara siri. Bukan tercatat di negara, tapi tetap sah di mata agama. Kenapa begitu? Ya karena umur gue masih sangat dini buat menikah. Di situ ortu gue mengetahui dan menyetujui. Karena cuma jalan itu yang bisa diambil. Karena saat itu juga kita udah pacaran 2 tahun setengah. Karena pacaran udah lumayan lama, jadilah kita didesak untuk segera menikah. Setelah perjalanan kita menikah, udah 3 bulan tuh. Karena gue sering cekcok sama dia, tiba-tiba gue keguguran. Soalnya nih, gue bisa cekcok hebat gitu karena gue ngegapin HP-nya download aplikasi ngedate gitu. Ya jelas langsung gue tegor lah, dan berakhir cekcok mulu tiap hari. Gak cuma sekali 2 kali gue diselingkuhin. Tiap dia ketahuan nih, dia balik marah ke gue. Mana kalau dia marah mulutnya jahat banget ke gue. Itulah hal yang bikin gue kepikiran. Ditambah lagi, dia sering telat pulang kalau habis kerja. Selalu bohong terus. Nenek Tapasya juga kalah sama dia bacotnya. Bener-bener capek banget deh gue ngadepin dia. Gue dadah-dadah ke kamera dah ini saking gak kuatnya. Akhirnya di usia pernikahan 6 bulan ini, gue memutuskan buat udahan aja sama dia. Lagi pula anak kita juga udah keguguran. Akhirnya gue hidup menjanda selama 5 bulan. Dan gue beraniin diri buat deket lagi sama cowok. FYI, gue ngekos sendiri di area yang padat penduduk. Jadi lumayan rame dah. Nah ada nih satu cowok, dia punya usaha di sebelah kos gue. Kalau dilihat-lihat sih udah mapan. Ibu-ibu juga sering banget nawarin anak gadisnya buat sama dia. Tapi dia selalu nolak dengan alasan kurang mapan, takut kekurangan setelah menikah. Nama dia Deva. Jujur, gue sih lumayan tertarik sama dia. Soalnya dia rajin sholat, soft spoken, gak ngerokok, apalagi mabok. Pokoknya ibarat berlian di tumpukan kotoran sapi dah. Real idaman Pol dah. Ditambah lagi dia tinggi, putih, dan ganteng gitu. Jadilah gue sering beli di tokonya. BTW dia jualan ayam geprek guys. Karena gue keseringan beli, gue dikasih gratis tuh. Dianterin ke kosan gue pula. Dia ngasih sambil minta nomor HP gue dong. Apa gak terbang gue? Didemenin sama laki modelan David Beckham KW Super. Ya gue heran aja. Kok bisa dia suka sama gue? Padahal gue biasa-biasa aja. Kagak cantik-cantik amat. Ya mirip Davina Karamoy, tapi kalau lu liatnya dari Monas. Asli, kaget banget. Berasa kena ombak laut coy. Gue mau, tapi di satu sisi gue masih trauma. Di sisi lain, gue capek hidup sendiri yang jauh dari keluarga. Akhirnya gue bilang ke ortu gue, dan mereka pun setuju tanpa banyak drama. Untungnya ortu gue membebaskan pilihan anaknya. Apa yang terbaik buat gue, pasti terbaik juga buat mereka. Akhirnya setelah itu, gak lama kita nikah secara resmi di mata negara dan di mata agama. Gue pun hidup bahagia sama Deva. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup gue ngerasain ketenangan jiwa dan raga. Kita pun hidup bahagia. Setelah 3 bulan pernikahan, gue hamil. Kita seneng dan bahagia banget. Gue sangat amat bahagia dapat suami kayak Deva dan mertua gue baiknya kebangetan. Mertua gue selalu ngebantu gue sama Deva ketika kita membutuhkan bantuan tenaga. Dikala usia kehamilan gue makin besar dan susah buat ngapa-ngapain. Beliau rela nyuapin dikala gue gabut makan dan dia juga ngasih vitamin. Bener-bener kenyamanan dan kesehatan gue dipantau terus sama mama mertua. Untuk pertama kalinya rumah bukan tempat trauma, tapi rumah jadi tempat gue pulang dan berkeluh kesah. Gue paham atas ujian yang menimpa gue kemarin. Terkadang Tuhan ngasih orang yang salah dulu, biar lu bisa menghargai orang yang benar nantinya. Semoga hidup kalian selalu diliputi kebahagiaan yang abadi dan plot twist yang menyenangkan ya. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya. Bye-bye.